Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Ila Farisa, mahasiswi semester 2 jurusan Sastra Inggris dari UIN Sunan Ampel akan membahas bab 10 model studi hukum Islam pada mata kuliah pengantar studi Islam. Bayangkan, jika seseorang dari abad ke-7 tiba-tiba hidup di tahun 2000-an, dia akan melihat AI, TikTok, mobil listrik, cryptocurrency, robot, operasi transplantasi organ, bayi tabung, lalu macam pertanyaan, apakah semua masalah baru ini sudah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran? Jawabannya tentu tidak, karena banyak teknologi tersebut belum ada pada masa itu. Lalu bagaimana Islam menjawab persoalan-persoalan baru ini? Inilah alasan mengapa memahami perbedaan antara syariah dan fikih menjadi sangat penting. Karena tanpa memahami keduanya, kita bisa salah mengira bahwa setiap pendapat ulama adalah hukum Tuhan yang tidak boleh didebatkan, padahal belum tentu demikian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang terdapat pada paket 10 pengantar studi Islam, yaitu mengenai model studi hukum Islam, khususnya tentang perbedaan antara syariah dan fikih secara relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Kenapa satu ulama bilang boleh, sementara ulama lain bilang haram? Kenapa hukum Islam di Indonesia bisa berbeda dengan Arab Saudi, Turki, Malaysia, bahkan Mesir? Kalau Islam itu satu, kenapa pendapat ulama bisa banyak? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah semua pendapat ulama itu sama dengan syariah? Hari ini kita akan membahas sebuah konsep yang sering terlupakan, padahal menjadi kunci memahami hukum Islam secara dewasa, yaitu 1. Perbedaan antara fikih dan syariah. Konsep ini dijelaskan dalam materi model studi hukum Islam yang menegaskan bahwa banyak konflik, perdebatan, bahkan ekstremisme dalam memahami agama muncul karena orang gagal membedakan dua hal tersebut. Materi ini sangat penting karena sering kali masyarakat menyamakan antara syariah dan fikih, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kesalahan dalam memahami perbedaan ini dapat menyebabkan munculnya sikap kaku dalam beragama, bahkan menimbulkan konflik akibat perbedaan pendapat. Kedua, syariah dan fikih sering dianggap sama. Menurut Al-Shamawi yang dijelaskan dalam buku Kesalahan Terbesar Hukum Islam Mencampurkan Syariah dan Fikih, banyak orang berpikir syariah adalah fikih, padahal tidak. Syariah adalah kehendak Allah. Fikih adalah usaha manusia memahami kehendak Allah. Perbedaannya sangat besar. Misalnya, Allah memerintahkan keadilan, itu syariah. Tetapi bagaimana cara menciptakan keadilan dalam sistem pajak modern? Itu fikih. Allah melarang riba, namanya syariah. Tetapi apakah bunga bank modern termasuk riba? Itu wilayah fikih. Allah memerintahkan menutup aurat, itu syariat. Tetapi bagaimana bentuk pakaian yang sesuai dengan berbagai budaya dunia, itu wilayah fikih. Jadi syariah adalah tujuan dan fikih adalah cara manusia memahami tujuan tersebut. Hukum Islam tidak hanya dipahami dari teks semata, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas yang sedang terjadi. Tujuannya agar hukum Islam tetap mampu menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan utama syariat. Pembahasan pertama adalah mengenai perbedaan antara syariah dan fikih. Syariah adalah segala aturan yang telah ditetapkan Allah melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Karena berasal dari wahyu, syariah bersifat tetap dan manusia tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Sementara itu, fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Karena hasil pemikiran manusia, maka fikih dapat membeda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Syariah adalah sumbernya, sedangkan fikih adalah hasil penafsiran terhadap sumber tersebut.
3. Kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Kalau sumber agama sama, kenapa ulama berbeda? Jawabannya tentu sederhana, karena manusia hidup dalam konteks yang berbeda. Contohnya, Imam Abu Hanifah hidup di Irak, Imam Malik hidup di Madinah, Imam Syafi'i hidup di Irak dan Mesir, Imam Ahmad hidup di Baghdad. Mereka menghadapi kondisi sosial yang berbeda. Masalah yang mereka temui berbeda. Budaya yang mereka lihat juga berbeda. Karena itu, hasil ijtihad mereka juga berbeda. Inilah alasan mengapa muncul mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Perbedaan mazhab bukan tandanya agama rusak, namun justru tanda bahwa Islam memiliki kemampuan beradaptasi. Sebagai contoh, seluruh umat Islam sepakat bahwa riba dilarang dalam Islam. Larangan riba merupakan bagian dari syariah. Akan tetapi, ketika membahas apakah bunga bank modern termasuk riba atau tidak, maka pembahasan tersebut masuk ke wilayah fikih. Oleh karena itu, kita menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah tersebut. Selanjutnya, agama Islam itu satu, tetapi pemahaman manusia terhadap agama bisa beragam. Karena itu, perbedaan pendapat antara para ulama merupakan suatu hal yang wajar, apalagi dalam hidup dan kondisi sosial, ekonomi, budaya yang berbeda. Selanjutnya, pemikiran Abdullah Ahmad Al-Naim. Menurutnya, ketika mempelajari hukum Islam, kita perlu memahami kondisi, pendapat hukum yang dibuat, lalu situasi politik dan sosial yang berbeda pada kondisi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, menurut beliau, umat Islam perlu berhati-hati ketika menerapkan pendapat hukum yang lahir ratusan tahun lalu ke dalam kehidupan modern tanpa mempertimbangkan perubahan zaman. Hal ini bukan merupakan menolak pendapat dahulu, namun ijtihad ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada saat itu. Lalu, masa lalu terkadang membuat kebijakan tertentu dalam situasi yang darurat. Contohnya, jika terjadi kekacauan politik, situasi tersebut akan berbeda dengan situasi masyarakat yang lalu dan masa kini. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal karena hukumnya yang mulia, yaitu tidak memotong tangan seorang pencuri karena pada masa penceklik. Karena beliau mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam bukan hanya menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, Umar berusaha memahami tujuan di balik hukum, bukan hanya bentuk hukumnya saja. Jika dia kaitkan dengan kondisi masa kini, konsep perbedaan syariah dan fikih menjadi semakin penting. Karena hidup di era digital menghadirkan banyak persoalan baru yang tidak pernah ditemukan pada masa Nabi, seperti media sosial, transaksi digital, teknologi modern lainnya. Sebagai contoh, Al-Quran dan hadis belum tentu tidak secara langsung dibahas menggunakan AI. Oleh karena itu, para ulama perlu melakukan ijtihad untuk menilai apakah teknologi tersebut memberikan manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Nah, ini tujuan yang baik untuk masyarakat, penelitian, dan bagaimana hal tersebut bisa diterima dengan baik. Contoh lainnya ialah medsos. Saat ini medsos dapat digunakan untuk menyebarkan ilmu, pengetahuan, dan dakwah. Namun, bisa juga menyebarkan hoaks, fitnah, dan ujian kebencian. Dan inilah harusnya kita menjaga supaya ilmu-ilmu ini dapat relevan pada modern ini. Lalu bahayanya apa? Di buku menjelaskan bahwa fikih dianggap sama dengan syariah, maka muncul masalah besar. Orang mulai berpikir nih, pendapat saya adalah pendapat Tuhan. Dan akibatnya banyak yang mudah
menyalahkan, mudah memvonis mana ini benar atau tidak. Padahal yang berbeda seringkali hanyalah hasil ijtihad manusia. Berikut contoh sederhananya yaitu jumlah rakaat tarawih. Ada yang 8, ada yang 20. Keduanya punya dasar. Tetapi karena sebagian orang menyamakan fikih dengan syariah, perbedaan itu berubah menjadi konflik. Padahal seharusnya tidak. Lalu, pada bagian menarik pada buku, yaitu ada suatu kontroversial yang dimana An-Naim mengatakan bahwa banyak hukum publik yang berkembang dalam sejarah Islam mempengaruhi situasi politik pada zamannya. Artinya, ketika ulama pada zaman dahulu mengaruh klasik menulis kitab hukum, mereka tidak hidup dalam dunia yang sama dengan kita. Mereka hidup di dunia yang belum ada internet, belum ada demokrasi modern, belum ada negara bangsa atau HAM modern maupun globalisasi. Maka sebagian hasil ijtihad mereka juga dipengaruhi realitas tersebut. An-Naim mengajak umat Islam untuk membedakan mana prinsip agama, mana produk sejarah. Bukannya menolak ulama klasik, namun kita diajarkan untuk memahami konteks pada masa mereka. Lalu, untuk kasus AI dan ChatGPT, sekarang kita masuk ke kasus yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apakah menggunakan AI halal? Tidak ada ayat yang menyebut ChatGPT atau hadis tentang AI, maka ulama harus melakukan ijtihad. Lalu mereka bertanya, apakah AI membawa manfaat? Apakah AI merugikan manusia? Atau apakah AI digunakan untuk pendidikan atau penipuan? Nah, disinilah prinsip syariah bekerja. Karena tujuan syariah adalah menjaga akal, agama, jiwa, harta, serta keturunan. Jika AI membantu pendidikan, kemungkinan besar dibolehkan. Namun, jika AI digunakan untuk penipuan, tentu saja itu akan ada muncul permasalahan. Jadi yang berubah adalah bentuk teknologinya, bukan prinsipnya. Karena prinsip syariahnya akan tetap sama. Lalu kasus berikutnya seperti apakah Bitcoin halal? Apakah aset digital boleh diperjualbelikan? Ini menjadi perdebatan besar di dunia Islam. Kenapa? Karena Bitcoin tidak ada pada zaman Nabi. Maka ulama harus menganalisis apakah Bitcoin memiliki nilai, apakah mengandung gharar, apakah terlalu spekulatif, apakah bisa menjadi alat transaksi. Karena analisis para ulama berbeda, maka kesimpulan mereka juga berbeda. Disinilah kita melihat bahwa perbedaan pendapat merupakan konsekuensi alami dari ijtihad. Lalu ke berikutnya, kasus perempuan dan dunia kerja. Hal ini sangat-sangat umum bagi dunia sekarang. Ini juga menyinggung isu perempuan. Padahal dulu sebagian masyarakat membatasi ruang gerak perempuan. Namun, dunia sekarang berbeda. Hari ini perempuan menjadi presiden, menteri, hakim, pilot, dokter bedah, maupun CEO perusahaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukum Islam melihat ini? Sebagian ulama melihat bahwa selama prinsip syariah seperti kehormatan, keadilan, dan tanggung jawab tetap terjaga, maka perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik. Lalu muncul perdebatan ini karena wilayah ini masuk dalam ranah fikih dan interpretasi. Lalu setelah kita mempelajari pelajaran besar dari Umar bin Khattab tadi, kenapa beliau melakukan hal tersebut? Karena beliau memahami tujuan hukum
yang dimana kita harus melihat kondisi terdahulu sebelum melaksanakan hukum tersebut. Lalu apakah orang yang mencuri karena jahat ataukah karena kelaparan? Kalau negara gagal memenuhi kebutuhan rakyat, apakah adil menghukum rakyat yang terpaksa mencuri makanan? Disinilah Umar bin Khattab menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya soal teks, tapi juga soal keadilan. Pelajaran ini sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Karena banyak persoalan hukum tidak bisa diselesaikan hanya dengan membaca pasal demi pasal tanpa memahami kondisi sosial masyarakat. Lalu, hukum ini juga relevan untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, ratusan bahasa, berbagai agama. Maka, pendekatan hukum Islam yang kaku sering mendapati tantangan karena kondisi Aceh berbeda dengan Jakarta, Jakarta berbeda dengan Papua, Papua berbeda dengan Madura. Karena itu, ulama Indonesia sering menggunakan pendekatan seperti maslahat, maqasid syariah, kontekstualisasi hukum. Namun, tujuannya bukan mengubah agama, melainkan memastikan tujuan agama itu benar-benar tercapai. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil apa nih? Jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tapi juga bagaimana cara berpikir, cara syariah memberi arah, cara fikih memberi jalan. Syariah bersifat tetap, namun fikih bisa berkembang. Dan selama umat Islam mampu membedakan keduanya, maka Islam akan selalu relevan menghadapi perubahan zaman. Mulai dari era unta, era mesin uap, era internet, hingga era kecerdasan buatan pada saat ini, AI. Karena yang dijaga bukan sekedar bentuk aturan, tetapi tujuan besar yang ingin diwujudkan. Keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa syariah dan fikih merupakan dua hal yang berbeda. Syariah adalah aturan yang berasal dari Allah melalui Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah. Karena fikih merupakan hasil pemikiran manusia, maka perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, umat Islam perlu bersikap terbuka terhadap perbedaan selama masih berada dalam koridor ilmiah dan memiliki dasar yang jelas. Dengan ini, hukum Islam dapat tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh agama. Sekian pemaparan saya mengenai model studi hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.